menaikkan tepukan tonus atau tapping ya, seperti ini. Agak keras, suaranya ceplek-ceplek, rasanya panas. Itu memang yang kita kehendaki, karena tujuannya adalah membangkitkan, membangunkan ya. Jadi kalau pasiennya marah karena rasanya sakit, panas, ya memang gitu Pak ya, memang itu ya. Nah, itu teknik yang pertama. Boleh di sini ya, boleh juga di sebelah sini ya. Tapi nanti kalau sudah ada spastisitas ada sedikit perbedaan ya. Yang kedua, Anda bisa memberikan teknik sweeping ya, atau usapan. Tapi usapannya juga pedes ini, karena tujuannya memang membangkitkan. Jadi Anda tekan seperti ini, kemudian Anda jenggit seperti ini ya. Arahnya berlawanan dengan tumbuhnya rambut ya, seperti ini. Kalau diginikan kan sakit gitu ya. Ini juga begitu ya. Karena tujuannya stimulasi. Yang ketiga, Anda bisa memberikan aproksimasi ya. Jadi Anda berikan penekanan seperti ini. Tulang pembentuk sendi itu saling kontak gitu ya. Jadi kita melakukan seperti ini. Pak, kalau saya memberikan cubitan gimana Pak? Silahkan. Pokoknya stimulasi, membuat pasiennya itu terbangun. Jadi berbagai stimulasi sensorik silahkan Anda berikan. Saya berikan cubitan, saya berikan tekanan seperti ini Pak. Saya berikan tarikan di sini sakit, tidak masalah ya. Namanya stimulasi nih. Jadi aproksimasinya tidak sekedar seperti ini, tapi Anda mungkin sampai menyakiti sendi-sendinya ya. Lakukan. Terus Anda juga memberikan stimulasi berupa stretch stimulus ya, stretch stimulus, yaitu Anda ulur secara mendadak. Genggam tangan saya Pak, genggam tangan saya, genggam tangan saya, buka jari-jarinya, buka jari-jarinya. Jadi diberikan stretch stimulus itu akan menimbulkan respon melawan. Jadi kita minta buka tangannya, tapi kita tekan ke arah fleksi. Buka tangannya, buka tangannya, genggam tangan saya, genggam tangan saya, dorong tangan saya, dorong tangan saya, dorong tangan saya. Sebagai stretch stimulus. Anda bisa kombinasi itu semua. Anda tepuk-tepuk seperti ini, kemudian Anda aproksimasi, kemudian Anda sweep ya. Terus kemudian juga Anda harus mengaktifkan pasiennya secara psikologis, yaitu coba Pak rasakan, coba Pak dilihat, semangat Pak ya. Nah seperti itu. Dorong Pak ya, masa nggak bisa? Ayo tangan saya didorong, didorong ya. Kemudian Anda kombinasi.
Jangan sampai Anda melatih pasien stroke kemudian diem. Pegangannya halus, gerakannya halus. Kalau tujuannya stimulasi nggak nyampe. Terapinya harus bersemangat, suaranya harus keras. Ya. Karena stimulasi. Begitu juga dengan ekstremitas bawahnya. Sama, kita lakukan teknik-teknik stimulasi. Kita lakukan aproksimasi. Aproksimasinya juga bisa seperti ini. Kita berikan stretch stimulus. Ya, muncul klonusnya gini, tidak masalah. Kita berikan stimulasi Babinskinya. Ya, gerakan kakinya menjadi terbuka seperti ini, tidak masalah. Pokoknya bangkitkan semuanya. Ini masih jatuh seperti ini, kita posisikan seperti ini, stimulasi di sini. Ini Pak, tahan di sini Pak ya, jangan sampai jatuh kakinya. Masih aja jatuh, stimulasi lagi, aproksimasi. Oke, jadi itu adalah teknik-teknik stimulasi. Nah, kalau sudah mulai muncul spastik, ya kita kebalikannya, inhibisi. Nah, inhibisi itu apa saja? Satu, kita bisa memberikan inhibisi itu bentuknya stimulasi. Coba, inhibisi itu di sini, stimulasi di sini. Masa inhibisi diberikan stimulasi? Ya, misalnya yang spastik itu kan khas ya. Tidak semua otot itu spastik. Spastik itu pada pasien stroke itu mengikuti pola spastisitas gitu ya. Pola spastisitas. Atau mungkin juga pola sinergis gitu. Di mana pada ekstremitas atas itu dominannya adalah flexor sinergis. Sedangkan ekstremitas bawah itu dominannya extensor sinergis. Nah, flexor sinergis itu yang disebut ini flexor itu adalah sikunya ya. Sedangkan ini pada ekstremitas bawah itu adalah lututnya, sendi lutut. Jadi flexor sinergis berarti sikunya fleksi gini Pak ya. Ya. Tapi nggak hanya siku, mulai dari bahunya. Kemarin ya waktu kita melakukan positioning untuk mencegah spastisitas, ya kan? Sudah. Di sini adalah elevasi, retraksi. Terus kemudian di sini sedikit ABD, mungkin juga ADD, indorotasi, siku fleksi. Terus pergelangan tangan, jari-jari fleksi. Kadang fleksinya nggak terlalu berat seperti ini. Tapi yang berat sekali sampai seperti ini. Pak, apakah ada ekstensor sinergis pada ekstremitas atas? Bisa, ya bisa terjadi ekstensor sinergis, posisinya seperti ini. Tapi jarang. Ya, pasien stroke yang seperti ini jarang. Dominannya adalah seperti ini, kalau flexor sinergisnya ringan atau seperti ini. Sedangkan kalau ekstremitas bawah ekstensor sinergis. Ya, kemarin saya kita bahas. Nah, sehingga yang spastik kan tidak semua, ya,
tidak semua. Sehingga kita memberikan inhibisi itu dengan cara stimulasi. Stimulasi apa? Pada otot antagonis yang spastik. Jadi yang spastik ini kan flexor sikunya, sini bisepsnya yang spastik. Kalau posisinya seperti ini, maka kemudian kita stimulasi trisepsnya. Kalau suatu otot itu aktif, maka antagonisnya akan rileks, ya kan, prinsip biomekanika. Sehingga kita stimulasi trisepsnya, maka kemudian di sini terjadi inhibisi. Kita berikan usapan di sini, stimulasi di sini, ya stimulasi. Maka di sini terjadi inhibisi. Jadi teknik inhibisi yang pertama itu adalah stimulasi pada antagonisnya. Ya. Inhibisi yang kedua adalah sama dengan stimulasi tapi beda. Sama kok tapi beda. Ya, saya menganut Pak Jokowi, sama tapi beda. Sudah tapi belum. Ya. Ini kalau tadi ditepuk keras begini, maka yang di sini untuk relaksasi ditepuk juga, tapi dinina bubukkan. Ini inhibisi. Kalau di sini tadi diusap dengan keras sampai sakit, di sini diusap dengan lembut seperti menina bubukkan juga. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini untuk inhibisi. Nah, kalau tadi dilakukan aproksimasi, maka inhibisi itu adalah traksinya. Ya, traksinya, yaitu stretchingnya. Di stretching. Atau mungkin dilakukan mobilisasi seperti ini. Mobilisasinya harus lambat ya, karena kalau mobilisasinya mengejut begini, itu stimulasi, spastiknya akan bertambah. Ya. Jadi kalau Anda mau menginhibisi gerakan pasif, maka pasifnya itu lembut. Dan kemudian stretching. Pada akhir gerakan ini di stretch. Stretchingnya juga pelan-pelan, tidak boleh mengejut. Dan kemudian dipertahankan seperti ini beberapa saat, atau kita sebut prolonged stretching. Oke. Sudah Pak, itu saja untuk inhibisi. Oh, masih banyak lagi. Bisa Anda perlakukan otot yang spastik itu adalah sama dengan otot hipertonus yang spasme. Kalau Anda ketemu pasien spasme, Anda apain? Relaksasi. Nah, spastik juga relaksasi. Relaksasinya pakai apa? Kalau spasme? Pasif movement dan stretching Pak, tadi sudah. Massage, IR, kompres hangat, kompres dingin. Bisa Pak, berarti spastik itu diturunkan dengan cara seperti itu. Bisa. Sudah Pak, itu saja. Masih ada lagi. Mekanisme terjadinya spastik. Spastik itu katanya ya, itu terjadi pada otot anti gravity. Jadi pada otot yang gantung, dia tertarik oleh gravitasi. Ada stretch stimulus, tarikan dari gravitasi. Maka responnya adalah melawan dia. Melawan. Sehingga kenapa yang spastik itu kok fleksornya, kok bukan ekstensornya. Kenapa juga ekstremitas bawah itu
jarang terjadi spastisitas yang berat. Kenapa? Karena ekstremitas bawah itu begitu digunakan, dia nggak gantung, mesti numpuk. Maka anti gravitinya nggak ada, otot-otot anti gravitinya. Kalau dia gantung begini, mungkin fleksor lututnya yang tonusnya naik. Tapi orang berdiri berjalan kan harus napa. Maka anti gravitinya jadi hilang, nggak ada. Maka spastisitas di ekstremitas bawah itu nggak pernah terjadi atau nggak berat. Ya, nggak berat. Bukan nggak pernah terjadi ya, nggak berat dibanding dengan ekstremitas atas. Nah, dengan menggunakan prinsip itu, pengertian itu, berarti untuk menurunkan spastisitas caranya gimana? Hilangkan gravitasi. Hilangkan gravitasi. Artinya apa? Dalam segala posisi, lengan itu harus tersangga. Jangan dibiarkan gantung. Ya, begitu dia gantung gini, spastisnya meningkat. Makanya pasien stroke itu kalau dia masih bed rest, tiduran, spastiknya itu enggak terlalu meninggi. Tapi begitu dia beraktivitas, ya, duduk atau berdiri atau berjalan, spastiknya akan meningkat. Nah, untuk menginhibisinya, mengurangi spastik atau mencegah spastik, harus tersangga terus. Sehingga kalau duduk ini ditaruh, jangan dibiarkan gantung. Begitu juga berdiri berjalan. Kalau berjalan ini misalnya masih lumpuh ya, taruh aja di saku seperti ini. Nggak gantung. Kalau duduk lebih bagus kalau ini dikasih weight, jadi dipakai untuk menumpuk begini. Nah ini lebih baik lagi dibanding dengan hanya diletakkan begini. Lebih baik ini kemudian ditaruh seperti ini, kemudian dikasih beban sama seperti kaki, kan seperti itu. Itu untuk menurunkan spastisitas atau mencegah spastisitas. Masih ada cara yang lain Pak untuk menurunkan spastisitas. Ada teori yang mengatakan bahwa spastik terjadi karena tidak digerakkan. Artinya semakin dia sering digerakkan, spastik itu akan berkurang atau tidak terjadi atau tidak memberat. Nah, kita gunakan prinsip itu. Berarti harus sering digerakkan. Ya misalnya ini masih lumpuh ya gimana Pak? Ya digerakkan dengan sisi yang sehat. Jangan dibiarkan ini gantung, jangan dibiarkan tidak bergerak. Kalau sudah bisa bergerak aktif lebih bagus. Ya. Jadi menurunkan spastisitas tidak bagus. Pak, kalau memakai splint gimana Pak? Memakai splint. Ini kan yang sekarang begini Pak, ini dipakaikan splint. Ya, wrist hand orthosis. Ya posisinya seperti ini, nyangga seperti ini. Boleh. Ya, kalau Anda pakaikan splint seperti ini, spastisitasnya menjadi berkurang, memberikan manfaat, berikan aja. Splint. Kalau splint kan juga nggak mikir orangnya harus ini tersangga terus, kemudian harus digerakkan gitu. Orangnya bisa fokus untuk hal yang lain, ini sudah dijaga oleh splint. Ya. Sudah Pak, itu lagi, itu saja. Masih ada lagi pemakaian obat-obatan. Ya misalnya bagopen ataupun ya muscle relaksan ya misalnya. Tapi efeknya apa? Muscle relaksan itu ya tidak hanya otot yang spastik yang rileks, semuanya rileks. Sehingga kalau Anda mau melatih pasien untuk aktif, pasiennya males-malesan. Nah,
pemakaian obat. Obat kan general Pak, diminum atau disuntikkan. Yang efeknya lokal Pak, disuntikkan di otot yang spastik saja. Ada itu, ada. Ya. Misalnya disuntik botox gitu ya.